Halo para pencinta film, apa kabar kalian semua? Kami berharap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada penayangan kali ini, Nusantara Go Movie akan menayangkan alur cerita film 47 Ronin. Film ini mengisahkan tentang masa abad pertengahan di negara Jepang. Pada masa itu masih banyak penyihir dan para iblis yang hidup dan akan menjadikan tempat mereka menjadi terlarang bagi para manusia. Hal ini terjadi pada masa ketika Shogun menjadi pemimpin tertinggi di negara Jepang. Dan pada waktu itu pun para samurai ditugaskan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di tanah mereka masing-masing berada. Pada waktu itu para samurai wajib mengabdi kepada para tuannya. Dan apabila mereka kehilangan tuannya, maka pada saat itu mereka pun juga akan kehilangan status samurainya. Lalu statusnya pun berubah menjadi seorang Ronin. Screen awal pada cerita film ini dimulai dengan seorang anak yang mempunyai nama Kei. Terlihat ia sedang melarikan diri dari hutan yang sangat angker di wilayah tersebut. Dan hutan itu pun diketahui dikuasai oleh satu makhluk yang mempunyai kekuatan spiritual dan kemampuan untuk membunuh yang sangat luar biasa loh guys. Dan terlihat Kei pun berhasil keluar dari hutan angker itu. Namun Kei terlihat terjatuh di sebuah sungai dalam keadaan pingsan dikarenakan ia letih. Namun tanpa diduga Kei diketemukan oleh seorang samurai. Akan tetapi ketika sang samurai yang bernama Oishi melihat ada tanda kutukan di kepala Kei, sang samurai berniat untuk langsung membunuhnya. Namun tindakan sang samurai dihentikan oleh Tuan Asano yang merupakan salah satu pemimpin di wilayah kerajaan Ako. Lalu Kei pun dibawa pulang ke kerajaan Ako oleh Tuan Asano, dan Tuan Asano berniat untuk merawatnya. Dan di sini pun Kei bertemu dengan putri dari Tuan Asano yang memiliki nama Mika. Dan di sini pun terlihat bahwa Mika sangat menyukai Kei. Dan akhirnya Tuan Asano pun memberikan izin kepada Kei untuk tinggal di wilayah kerajaan Ako. Namun ternyata para samurai sangat tidak menyukai kehadiran Kei, dikarenakan Kei memiliki darah campuran dan memiliki tanda kutukan yang mereka yakini akan membawa kutukan bagi seluruh kerajaan Ako suatu saat nanti. Dan waktu pun berlalu, lalu terlihat Kei sudah menjadi dewasa, dan Kei pun diberikan tugas untuk mencari jejak monster yang sangat buas. Namun di sini terlihat Kei memperhatikan sesuatu yang ternyata sangat mencurigakan baginya. Lalu ia pun melaporkan apa yang telah diketemukannya kepada samurai. Dan Kei pun terlihat memberikan saran agar mereka menyebak monster tersebut supaya lebih aman bagi mereka semua. Namun terlihat bahwa para samurai tidak mendengarkan saran dari Kei, dan mereka pun tetap nekat untuk menyergap monster itu. Dan ternyata tanpa disadari, sang monster pun menyerang para samurai, dan Kei pun langsung menaiki kuda samurai yang telah terbunuh. Dan lalu ia pun langsung ikut berburu, dan keadaan makin tidak terkendali dikarenakan sang monster langsung menyerang semua samurai, dan terlihat sangat sulit sekali untuk ditaklukkan. Dan lalu sang monster menyudutkan pasukan samurai yang bernama Yasuno. Dan tentu saja hal ini sangat mengerikan, dikarenakan sang monster akan menjadikan samurai tersebut sebagai sasaran kemarahannya. Dan ternyata Kei tepat hadir pada saat dibutuhkan, dan Kei pun berhasil membunuh sang monster buas dengan pedang yang dimiliki oleh Yasuno. Namun ternyata Yasuno malah menghina Kei dan malah berkata bahwa ia lebih baik mati dibunuh oleh monster tersebut daripada ditolong oleh Kei yang memiliki darah campuran. Sebenarnya Kei sangat mahir sekali dalam menggunakan samurai. Akan tetapi Kei memiliki darah campuran yang dianggap bukan sebagai samurai sejati. Jadi Kei di sini tidak diizinkan bergabung dengan para samurai dan hanya bisa menjadi pesuruh para pasukan samurai ini. Dan terlihat Tuan Asano pun datang, namun keadaan telah berbalik arah. Dan malah ia memuji Yasuno
atas keberhasilan dan keberaniannya dikarenakan ia telah berhasil membunuh sang monster. Akan tetapi Oishi memperhatikan tangan Kei yang berlumuran darah dari sang monster dan ia pun menduga bahwa Kei lah yang telah membunuh sang monster dan bukan Yasuno. Dan sebenarnya tujuan dari perburuan monster ini adalah untuk melihat siapa yang mampu membunuh sang monster buas, maka dialah yang akan diutus untuk pertandingan persahabatan samurai yang akan diselenggarakan oleh Shogun Tokugawa yang merupakan seorang raja tertinggi di Jepang. Dan ternyata tidak lama berselang, Kei melihat seekor rubah dan mempunyai bola mata yang tidak sama datang dari balik semak. Dan ia pun merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Dan ternyata hewan tersebut adalah penyihir Mitsuki yang diperintahkan oleh Kire yang merupakan salah satu penguasa provinsi lain. Dan Tuan Kire pun berambisi untuk menguasai kerajaan Ako. Dan pada screen selanjutnya terlihat bahwa Tuan Asano telah kembali ke istananya dan sedang mempersiapkan pertandingan samurai persahabatan dengan kerajaan lainnya yang merupakan kerajaan yang dimiliki oleh Tuan Kire. Dan terlihat bahwa Putri Asano mendatangi kediaman Kei dikarenakan ia mengkhawatirkan kondisi Kei yang terluka. Dikarenakan telah sejak lama sang Tuan Putri memendam perasaan kepada Kei dan Kei pun ternyata juga memendam perasaan yang sama. Namun Kei menyadari dengan tekanan dan perbedaan yang dilakukan oleh pasukan sang ayah dan juga perbedaan kasta antara dirinya dengan Putri Mika. Dan hal itulah yang menjadikan dasar bahwa ia harus mengakhiri hubungannya dengan Putri Mika. Dan terlihat bahwa pasukan Kire dan Shogun Tokugawa sampai di kerajaan Ako. Dan pada saat acara penyambutan dimulai, Kei melihat seorang wanita dengan mata rubah yang pernah ia lihat. Dan Kei pun akhirnya mengetahui bahwa sang wanita itu merupakan penyihir. Dan ia pun melaporkan kepada Oishi. Namun Oishi terlihat tidak percaya terhadap Kei dan malah menuduh Kei telah berbohong. Dan terlihat pada siang hari pertandingan samurai akan dimulai. Dan lalu di sini juga terlihat Yasuno mewakili kerajaan Asano dan sedang mempersiapkan diri. Akan tetapi tiba-tiba ia didatangi oleh Mizune yang merupakan penyihir yang telah dilihat oleh Kei sebelumnya. Dan terlihat samurai kerajaan Kire telah masuk ke dalam tempat pertandingan. Namun di sini Yasuno tidak terlihat. Dan akhirnya salah satu anak dari Oishi yang bernama Chikara pun menjemputnya. Namun terlihat Yasuno dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan hal ini tentu saja membuat ia tidak dapat mengikuti pertandingan. Dan Kei segera menyuruh Chikara untuk memanggil Asano. Namun dikarenakan pertandingan akan segera dimulai dan apabila tidak ada yang mewakili, maka kerajaan Ako akan dianggap sebagai pengecut. Dan tentu saja menanggung malu di hadapan Raja Shogun Tokugawa. Dan akhirnya Kei pun mengenakan baju tempur untuk menggantikan Yasuno. Namun dikarenakan musuhnya terlalu besar dan kuat, akhirnya Kei pun terjatuh. Dan terlihatlah wajahnya. Dan lalu sang Raja Shogun Tokugawa menghampiri dan menyatakan bahwa persyaratan tersebut harus dilakukan oleh samurai sejati dan bukan berdarah campuran. Lalu Kei pun mendapatkan hukuman cambuk karena dianggap telah menghancurkan pertandingan dan membuat malu Tuan Asano. Lalu terlihat Mitsuki memanfaatkan keadaan dengan memberikan pengaruh sihirnya kepada Tuan Asano. Dan akhirnya Tuan Asano berhalusinasi bahwa putrinya telah diperkosa oleh Tuan Kire. Dan lalu ia melukai Kire dikarenakan halusinasi tersebut dan dicegah oleh para samurai. Dan rencana Tuan Kire berhasil yang akhirnya Tuan Asano dijatuhi hukuman mati oleh Tuan Shogun. Dan terlihat Tuan Asano berwasiat kepada Oishi agar melindungi putrinya dan menugaskan Oishi untuk menjadi eksekutornya agar ia pun mati terhormat di hadapan para anggota kerajaan. Dan Oishi pun mengetahui bahwa sebenarnya tuannya dalam pengaruh sihir
dan dijebak oleh kerajaan Tuan Kire, sehingga ia harus menjalani hukuman mati. Namun Oishi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan Raja Shogunlah yang telah membuat ketetapan. Dan akhirnya Tuan Asano pun dieksekusi. Dan Oishi beserta para pasukannya berniat membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh Tuan Kire. Dan telah direncanakan oleh Tuan Kire dengan berperang. Namun ia tidak mau para penduduk lainnya juga dikorbankan. Dan Tuan Shogun berpesan kepada samurai Tuan Asano yang telah menjadi ronin agar tidak membalaskan dendam atas kematian Tuan Asano. Dan Tuan Shogun pun menetapkan agar putri Tuan Asano menikah dengan Kire agar tidak terjadi pertempuran, dan menyatakan bahwa akan menggabungkan dua kerajaan tersebut dan dipimpin oleh Tuan Kire. Dan selanjutnya Mika dalam 1 tahun ke depan harus menikah dengan Tuan Kire. Baru saja Tuan Kire menjadi pimpinan di kerajaan Ako, maka ia berniat untuk menyingkirkan seluruh pasukan samurai di kerajaan Ako dan bahkan mengusirnya dari kerajaan Ako. Dan apabila ternyata mereka masih berada di kerajaan Ako, maka Tuan Kire pun akan menghukum mati mereka semua. Dan Tuan Kire pun memasukkan Oishi ke dalam lubang dikarenakan Tuan Kire khawatir bahwa Oishi merupakan ancaman paling berbahaya yang mampu untuk membalaskan dendam. Dan lalu setelah 1 tahun, ia pun dikeluarkan dan lalu dibuang keluar wilayah kerajaan Ako. Namun di sini Oishi pun kembali bertemu dengan anak dan istrinya. Lalu ia pun mendapatkan informasi tentang para ronin yang telah pergi meninggalkan kerajaan Ako. Dan di sini pun terlihat Kei dijadikan budak di Pulau Dutch dan Putri Mika dibawa oleh Tuan Kire ke kerajaannya untuk mempersiapkan pernikahan. Dan dikarenakan Oishi telah berjanji kepada Tuan Asano untuk membalaskan dendamnya kepada Tuan Kire, maka Oishi pun berencana untuk menggagalkan pernikahan antara Putri Mika dengan Kire. Dan lalu Oishi pun menghubungi Chikara yang merupakan putra sulung dari Oishi agar ia segera mengumpulkan para ronin sebanyak yang ia mampu. Walaupun para ronin saat ini sudah terpecah belah, namun di screen selanjutnya terlihat bahwa Oishi membawa 2 ekor kuda untuk menjemput Kei. Dan ketika ia sampai di Pulau Dutch, Oishi melihat Kei sedang bertarung. Dan ketika pertarungan telah usai dan Kei memenangkan pertarungan tersebut, maka lalu Oishi pun langsung memasuki arena pertarungan. Akan tetapi Oishi tidak menyadari bahwa Kei telah mengalami gangguan ingatan, sehingga ia tidak mampu mengingat siapapun di sini. Dan selanjutnya terlihat bahwa Kei malah menyerang Oishi. Dan ketika Oishi menyatakan bahwa ia membutuhkan pertolongannya, maka ingatan Kei pun kembali pulih. Dan lalu mereka akhirnya pergi melarikan diri dari tempat itu. Dan lalu Oishi pun memohon kepada Kei untuk bergabung dengan para ronin yang lain, dan ia pun meminta maaf kepada Kei atas kesalahan yang ia lakukan. Dikarenakan Oishi tidak mempercayai semua ucapan Kei sampai akhirnya semuanya menjadi kenyataan. Dan Kei pun menyetujuinya walaupun ia tidak berniat untuk membalas dendam. Namun ia hanya ingin membalas kebaikan Tuan Asano dan membebaskan Putri Mika yang memberikan kebaikan dan pertolongan kepadanya. Dan lalu terlihat bahwa mereka telah sampai di tempat yang telah ditentukan. Dan ternyata para ronin pun telah berkumpul di tempat itu. Lalu selanjutnya ia pun memberikan arahan untuk menyergap Kire di tempat kuilnya pada saat ia sedang sendiri. Dan lalu Oishi menyuruh Isugai yang merupakan salah satu dari ronin untuk mencari tahu kapan waktu Tuan Kire pergi ke kuil. Dan terlihat bahwa Kire ternyata sudah mengetahui mengenai kaburnya Kei dari Pulau Dutch dan dibantu oleh seorang samurai. Dan selanjutnya Kire pun meyakini bahwa orang tersebut ternyata adalah Oishi. Lalu selanjutnya Kire menemui Mizuki agar memata-matai rencana Oishi. Pada malam harinya Isogai mulai mencari informasi
Namun, ia malah bertemu dengan Mitsuki yang melakukan penyamaran menjadi gadis malam. Dan Mitsuki pun mempunyai rencana buruk terhadap Isogai. Lalu terlihat pula pada malam hari Oishi dan Kei sedang berdiskusi untuk bisa mendapatkan pedang terbaik guna berperang nanti. Dan Kei pun memberikan saran bahwa mereka bisa mendapatkan pedang terbaik di dalam hutan angker tempat di mana dulu ia ditemukan dan pernah tinggal serta diajarkan ilmu pedang oleh makhluk bernama Tengo. Dan sampai mereka di dalam hutan, mereka pun melihat banyak sekali arwah bergentayangan di sana. Dan sampainya di depan pintu masuk, namun Kei hanya mengajak Oishi untuk masuk ke dalam, dan yang lainnya pun hanya menunggu di luar saja. Dan lalu ia pun memberitahu kepada para Ronin agar tidak menyusulnya ke dalam. Dan Kei pun memberitahu kepada Oishi bahwa sebelum mereka mendapatkan pedang, maka akan ada ujian-ujian yang akan mereka hadapi. Dan lalu Kei juga memberitahu kepada Oishi bahwa jangan sekali-sekali Oishi menarik pedang dalam kondisi apapun di dalam hutan. Dan lalu terlihat Kei menghampiri Tengo, dan Tengo pun memberikan satu tantangan kepada Kei. Apabila Kei berhasil lebih cepat menarik pedang dari dirinya, maka ia akan mendapatkan pedang tersebut. Dan Tengo pun merupakan orang tua angkat Kei yang menemukan Kei di dalam hutan. Dikarenakan Kei dianggap aib yang lahir dikarenakan hubungan gelap antara ibunya dengan pelaut Inggris. Dan di screen lainnya terlihat Oishi berada di ruangan lain dan banyak makhluk bersujud di sana. Lalu tanpa diduga para Ronin lainnya pun masuk, padahal Kei sudah melarang mereka masuk ke dalam. Dan lalu para makhluk tersebut akhirnya menyadari kehadiran mereka. Lalu terlihat Yasuno mencabut pedangnya. Oishi pun mendapatkan bisikan agar dirinya menarik pedang untuk bertarung. Namun dirinya berhasil menahannya dikarenakan ia ingat akan pesan Kei. Dan di tempat lain Kei berhasil mendapatkan pedang dan berhasil mengalahkan Tengo. Dan selanjutnya pertarungan yang terjadi di tempat Oishi pun menghilang. Dan ternyata itu hanyalah ujian dan ilusi saja. Dan akhirnya mereka semua pun berhasil mendapatkan pedang yang mereka inginkan. Dan selanjutnya Isogai memberitahukan kepada Oishi bahwa Tuan Kire akan datang ke kuil malam ini. Dan tanpa membuang waktu, maka ia dan pasukan Ronin lainnya langsung berangkat untuk menyergap Tuan Kire. Namun ternyata itu adalah tipu daya Mitsuki yang mempengaruhi Isogai agar menjebak para Ronin supaya masuk ke dalam perangkap mereka, dan lalu Mitsuki mengeluarkan sihir apinya untuk membuat panik para Ronin. Dan setelah pertempuran selesai, maka Mitsuki menyerahkan pedang milik Oishi, dan Kire pun di sini menyangka bahwa Oishi telah terbunuh. Akan tetapi Oishi dan para Ronin berhasil melarikan diri dari pertempuran yang tidak seimbang itu, walaupun banyak jatuh korban di pihak para Ronin. Dan ternyata hal tersebut membuat lemah jiwa Oishi dan kehilangan harapan untuk membunuh Kire. Dikarenakan sangat tidak mungkin bagi Oishi untuk menggunakan cara perang. Hal ini dikarenakan pasukan Ronin pun juga tinggal sedikit. Dan pada suatu ketika Kei melihat rombongan penghibur yang dulu pernah dipergunakan oleh kerajaan Ako. Dan mereka akhirnya menyatakan dipanggil oleh kerajaan Kire untuk merayakan pernikahan antara Putri Mika dengan Tuan Kire. Nah, di sini terlihat Oishi pun mulai bersemangat kembali dan mengatur rencana selanjutnya. Dan lalu mereka memanggil para Ronin untuk mengisi perjanjian dengan darah mereka bahwa mereka siap bertaruh nyawa. Dan terdapat 47 Ronin yang rela bertaruh nyawa. Dan selanjutnya mereka pun menjalankan misi mereka dengan menyamar menjadi penghibur supaya mereka dapat masuk ke dalam kerajaan. Sedangkan anggota Ronin lainnya masuk secara diam-diam dan menghabisi pasukan kerajaan yang sedang berjaga.
Terlihat Oishi dan pasukan lainnya sedang melanjutkan hiburan. Dan pada saat ada kesempatan untuk membunuh Kire, ternyata salah satu pasukan melihatnya dan langsung meluncurkan panah. Yang akhirnya penyamaran dari Oishi pun terbongkar. Namun Tuan Kire berhasil lolos dari tempat itu dan dibawa oleh para pengawal khususnya keluar dari tempat itu. Lalu di sini terlihatlah terjadi pertempuran yang sangat tidak seimbang. Oishi dengan pasukannya yang berjumlah 47 orang melawan pasukan Kire yang berjumlah ribuan orang. Dan terlihat Mika pun juga berhasil meloloskan diri dan lalu menuju ke belakang kerajaan Kire. Dan Kei pun mendatanginya. Namun di sini ternyata Mizuki datang. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Kei dengan Mizuki. Dan setelah mengalahkan semua pasukan Kire, akhirnya Oishi pun bertemu langsung dengan Kire. Dan sementara itu di luar pun Ronin lainnya berhasil mengalahkan pasukan Kire. Dan terlihat Kei bertarung sangat keren sekali dengan Mizuki. Dan Oishi bertarung dengan Kire. Dan setelah Oishi dan Kei memenangkan pertarungan, mereka pun kembali ke Aku untuk menerima hukuman mati dari kerajaan Shogun Tokugawa, dikarenakan telah melanggar ketentuan untuk tidak membalas dendam. Dan Oishi pun di sini terlihat sedang memohon kepada Raja Shogun agar mereka yang berjumlah 47 Ronin diberikan hukuman mati, tidak seperti residivis lainnya, dikarenakan mereka mempunyai keinginan agar dapat mati dengan terhormat. Namun ternyata Shogun Tokugawa yang merupakan raja tertinggi di Jepang langsung mengabulkan permohonan mereka. Dan sebelum hari di mana mereka akan dieksekusi, terlihat Kei menemui Putri Mika. Lalu tibalah saatnya para Ronin untuk melakukan harakiri. Namun ternyata sang Raja Shogun menghendaki agar Chikara yang merupakan putra dari Oishi tetap hidup dan dapat mengabdi kepada kerajaan Aku. Dan lalu Kei, Oishi dan yang lainnya, mereka pun mengakhiri hidup mereka. Dan sampai di sini cerita pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari alur cerita ini yaitu kesetiaan itu memang harus ada dan dipertahankan. Dan kesetiaan itu melambangkan harga diri, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi janganlah melihat siapapun yang berbuat pura-pura baik di hadapanmu. Namun jagalah mereka yang tetap setia di samping dan di belakangmu. Sampai jumpa di alur cerita film kami selanjutnya. Terima kasih.